Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cukup mendengarkan pandangan-pandangan para dokter, profesor, para alim ulama yang punya kapasitas menjelaskan ini. Mungkin tadi saya lebih kepada perspektif bagaimana pandangan anggota dewan, begitu ya? Ya, benar, Pak. Sebenarnya kebetulan kapasitas saya ini di Komisi 8. Komisi 8 ini membidangi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, ya, BNPB yang sedang menangani era COVID ini. Saya juga sebetulnya diskusi ini dengan Kementerian Agama cukup panjang. Ya. Ketika Pak Menteri Agama juga melontarkan pikiran-pikiran yang cukup kontroversial kemarin, tapi ya clear. Sebenarnya Kementerian Agama itu pernah menerbitkan buku tentang moderasi beragama. Ya. Sebenarnya konsep moderasi beragama ini atau moderasi di dalam Islam atau wasatiyah di dalam Islam clear sebenarnya. Ide-ide tentang wasatiyah ini kan diskusi ini sudah lama dan sudah clear di dalam Islam. Ya, cuman kadang-kadang kita membuat istilah-istilah baru yang menjadi confuse, menjadi debatable sebenarnya. Konsep wasatiyah ini kan sebenarnya itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman Islam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, substansi wasatiyah atau moderasi dalam agama cukup jelas. Ya. Ya, pandangan ini sebenarnya pernah di sejak dulu, sejak puluhan tahun yang lalu digaungkan oleh Ketua Forum Ulama Dunia Islam yaitu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Sudah jelas. Bahkan setiap ormas Islam mendeklir Muhammadiyah, NU, PUI, saya sebagai ormas yang aktif di PUI juga, kemudian Wahdah, Dewan Dakwah, semuanya mendeklir bahwa kami adalah organisasi yang mengutamakan sikap-sikap wasatiyah, sikap-sikap moderasi. Nah, tadi para alim ulama, para dokter luar biasa menjelaskan konsep-konsep wasatiyah ini. Jadi sebenarnya sudah tidak ada perdebatan. Cuman memang ketika pada implementasi di dalam kehidupan beragama dan berbangsa ini terjadi ijtihad bagaimana mensikapi sesuatu masalah itu dengan pendekatan moderat, wasatiyah. Jadi pendekatan wasatiyah ini di dalam Islam ini kerangkanya jelas sebetulnya. Tadi Profesor banyak menjelaskan. Secara sederhana, Kementerian Agama pernah menerbitkan buku moderasi beragama. Walaupun Menteri Agamanya sering menyampaikan sikap-sikap yang tidak wasatiyah dalam implementasinya. Ini kita sampaikan juga kritik-kritik ini. Nah, puncak wasatiyah ini dalam kehidupan beragama dan berbangsa, sebenarnya rumusan Pancasila itu sebagai kalimatun sawa, itu rumusan para pendiri bangsa, khususnya kaum ulama, mengkompromikan ketika perdebatan asas negara ini Islam atau bukan Islam, kebangsaan atau Islam, komprominya adalah ya Pancasila itu. Cerita tentang Pancasila dengan dicoretnya 7 kata, dengan rumusannya menjadi ketuhanan, kemudian ditambahkan oleh para anggota BPUPK ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan sebenarnya ruhnya itu adalah Esa itu. Ruhnya itu menurut tafsir para ulama juga ruhnya itu adalah tauhidullah. Ya. Tapi ini juga ketuhanan yang Maha Esa juga diyakini sebagai kompromi kaum nasionalis, kaum agama, kaum Islamis mengkompromikan menjadi rumusan Pancasila itu. Tadi dijelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima. Ini sikap 5 sila ini adalah itu wasatiyah, amaliyah dari wasatiyah. Bahkan diyakini semua agama meyakini 5 sila ini menjadi keyakinan bersama untuk mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Dijelaskan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu sikap wasatiyah kita. Untuk itu saya lebih kepada implementasi yang praktis. Jadi bingkai tentang kaidah-kaidah wasatiyah, kaidah-kaidah moderasi di dalam Islam, di dalam pendekatan fikih dakwah sudah cukup jelas. Tinggal dalam implementasinya di dalam fakta-fakta kekinian
tentu itu proses berbangsa dan bernegara ini kan menuju negara modern saat ini. Indonesia ini sedang menuju negara modern walaupun ada proses ujian-ujian saat ini. Saya berkeyakinan bangsa ini dengan pengalaman para pendiri bangsa sehingga merumuskan Pancasila menjadi rumusan yang ideal, kompromi dari kaum kebangsaan, kaum Islamis, ya. Ini menjadi kompromi yang paling indah, yaitu kalimatun sawa. Itulah puncak dari sikap moderasi. Itulah puncak dari sikap wasatiyah. Saya pikir ini catatan-catatan penting saya tentang sikap ini. Itu saja karena masih banyak pembicara yang lain. Saya juga masih dalam perjalanan nih, takut sinyal juga terganggu. Ini mumpung daerah yang masih bagus nih. Kemarin bergerak sedikit sinyalnya berubah. Itu aja saya terima kasih kepada Forum Dokter. Saya bilang ide-ide tentang moderasi atau wasatiyah ini saya pikir ide-ide yang sudah menjadi diskusi lama itu. Tinggal memang ketika ada pro kontra itu pada implementasi. Sekali lagi ketika pro kontra itu ada pada implementasi. Implementasi itu sendiri sebenarnya kaidah-kaidah tentang wasatiyah ini dalam kaidah-kaidah di dalam nilai-nilai ajaran Islam dalam fikul dakwah, dalam fikul waqi, dalam fikul aulawiyat. Ini ulama kita sudah memberikan landasan dalam fikul ikhtilaf. Saya banyak baca buku tentang para pemikir dakwah kita. Di dalam pemahaman wasatiyah ini ketika dia memahami pemahaman dakwah, pemahaman kebangsaan kita. Jadi kalau kita sebut saya Pancasila, saya Indonesia, artinya dia menjalankan, kalau orang saya Pancasila dia rajin ke gereja. Saya Pancasila dia rajin ke masjid. Saya Pancasila dia rajin ke vihara. Jadi kalau setiap kaum agama ini meyakini sikap puncak wasatiyah moderasi dalam rumusan Pancasila, dia meyakini sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Itulah kebinekaan kita. Saya pikir itu dalam implementasi keyakinan berbangsa dan bernegara, beragama, tentu implementasi Pancasila itu menjadi puncak kebijaksanaan para pendiri bangsa kita ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan spirit moderasi ini terhadap generasi berikutnya. Itu aja catatan-catatan penting saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Hasan Zaidi atas sikap yang disampaikannya kaitan dengan adanya moderasi beragama. Terutama ini dalam hal yang menjadi catatan adalah bagaimana moderasi beragama ini dalam tataran implementasi. Di mana implementasi kita pada saat sekarang ini memang disinyalir jauh dari menghormati antara satu umat beragama dengan umat beragama yang lain. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak Nur Hasan. Kita akan